Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ane Andika, akan presentasikan mengenai proposal saya, yaitu pengembangan LKPD berbasis penemuan terbimbing materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma pada peserta didik kelas 10 MIPA SMA MA. Pertama saya bahas bab 1 dulu mengenai pendahuluan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jufriyanti SPD MPMat selaku pendidik mata pelajaran matematika kelas 10 MIPA di MAN 1 Padang, bahwa penyajian materi pada LKPD belum mampu membimbing peserta didik dalam memahami konsep. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik, di mana peserta didik merasa kesulitan dalam memahami konsep secara mandiri karena dalam LKPD konsep disajikan secara langsung. Kondisi ini menyebabkan peserta didik hanya menunggu penjelasan materi secara keseluruhan dari pendidik. Peserta didik mengharapkan bahan ajar yang mampu membimbing peserta didik dalam menemukan konsep serta memotivasi mereka untuk belajar. Poin B, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu LKPD belum mampu membantu peserta didik untuk memahami materi. Yang kedua, materi LKPD disajikan menggunakan penjelasan yang relatif singkat. Yang ketiga, penyajian materi pada LKPD belum mampu membimbing peserta didik dalam memahami konsep. Yang keempat, penjelasan konsep secara langsung di dalam LKPD membuat peserta didik kesulitan dalam memahami konsep. Poin C yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis penemuan terbimbing untuk materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma pada peserta didik kelas 10 MIPA SMA MA. Poin D yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana validitas LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma? Yang kedua, bagaimanakah praktikalitas LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma? Poin E yaitu tujuan penelitian. 1. Menghasilkan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma yang memenuhi kriteria validitas. Yang kedua, menghasilkan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma yang memenuhi kriteria praktikalitas. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama, peneliti sebagai penambah pengalaman dalam membuat bahan ajar. Untuk peserta didik sebagai sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Untuk pendidik, mata pelajaran matematika yaitu sebagai bahan ajar alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, untuk peneliti lain sebagai referensi dalam mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja peserta didik. Poin G yaitu spesifikasi produk. Yang pertama, berbentuk media cetak yang memuat langkah-langkah penemuan terbimbing. Yang kedua, merupakan produk lembar kegiatan peserta didik atau LKPD matematika materi persamaan dan ketidaksamaan logaritma pada SMA MA kelas 10 MIPA. Yang ketiga, LKPD berbasis penemuan terbimbing ini memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Yang keempat yaitu LKPD memuat aktivitas-aktivitas yang menuntun peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Dan yang terakhir, LKPD memuat contoh soal dan latihan yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran matematika dan melatih peserta didik agar lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal. Yang kedua itu bab 2, kajian teori. Yang pertama, landasan teori. 1. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar yang berfungsi untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik dalam belajar matematika, dan di dalam pembelajaran matematika peserta didik diharapkan menjadi subjek. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dan pola pikir dalam kehidupan dan dunia selalu berkembang. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai pengetahuan. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik. LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan peserta didik, baik bersifat teoritis yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik, dan penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain. Yang keempat yaitu penemuan terbimbing. Salah satu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya adalah pembelajaran
dengan metode penemuan terbimbing. Metode penemuan merupakan cara mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Yang terakhir, LKPD berbasis penemuan terbimbing. Dalam sistem pembelajaran LKPD berbasis penemuan terbimbing, pendidik tidak langsung menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk final, akan tetapi melalui LKPD tersebut peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan persoalan dengan pendidik melalui perintah-perintah yang ada dalam LKPD, dan kemudian peserta didik mengikuti petunjuk bimbingan tersebut. LKPD berbasis penemuan terbimbing memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, petunjuk belajar. Yang ketiga, kompetensi yang akan dicapai. Yang keempat, informasi pendukung. Dan yang terakhir, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja dan juga penilaian. Kemudian yang B, penelitian relevan. Yang pertama itu Rami Fauzana, Filia Anggraini, Melisa tahun 2015 dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa atau LKS berbasis penemuan terbimbing pada materi trigonometri untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ada Salsabila Firdaus, Ana Cesaria, Ani Sofia tahun 2014 dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa atau berbasis penemuan terbimbing pada persamaan eksponen dan logaritma untuk siswa kelas 10 SMA Kartika 15 Padang. Dan untuk selanjutnya Ratulaini Juwita Afridayanti tahun 2016 dengan judul Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa atau LKS berbasis penemuan terbimbing materi statistika siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Kotot 11 Tarusan Kabupaten Sulawesi Selatan. Yang keempat itu Pika Purnamasari tahun 2014 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis penemuan terbimbing pada materi lingkaran kelas 8 di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Dan yang terakhir itu Ajeng Nurintasari tahun 2015 dengan judul Pengembangan Lembar Aktivitas Siswa atau LAS Matematika berbasis metode penemuan terbimbing untuk memfasilitasi pencapaian pemahaman konsep dan keaktifan belajar siswa kelas 7 pada pokok bahasan segi 4. Kemudian yang C ada kerangka konseptual. Pertama, masalah yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Kemudian LKPD yang digunakan tidak memuat aktivitas belajar yang melibatkan peserta didik dalam menemukan dan menerapkan konsep matematika. Yang ketiga, penyajian materi pada LKPD belum mampu membimbing peserta didik dalam memahami konsep. Kemudian pencarian masalahnya itu dikembangkanlah LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Yang kedua, pada LKPD dilakukan uji validitas dan uji praktikalitas. Dan hasil yang diharapkan yaitu tersedianya LKPD berbasis penemuan terbimbing. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Menurut Borg dalam Sugiono, penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan atau pembelajaran. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma kelas 10 MIPA SMA MA. Yang kedua, model pengembangan. B, model pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D yang dikemukakan oleh Tiang Ngajaran dan kawan-kawan dalam Trianto. Model ini terdiri dari 4 tahap yaitu define, design, develop, dan disseminate. Pada penelitian ini hanya dilakukan 3 tahap yaitu tahap define, tahap design, dan tahap develop. Tahap pengembangan dilakukan untuk melihat validitas dan praktikalitas LKPD. Kemudian yang C, prosedur pengembangan. Yang pertama tahap pendefinisian atau define. Yang kedua ada tahap perancangan atau design. Yang ketiga tahap pengembangan atau develop. Yang D itu subjek uji coba. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah 6 orang peserta didik kelas 10 MIPA MAN 1 Padang tahun ajaran 2021 tahun 2022 dan 3 orang pendidik matematika. Yang E itu jenis data. Data yang digunakan itu ada 2. Yang pertama data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Kemudian poin F itu instrumen penelitian. Yang pertama lembar validasi. A, lembar validasi instrumen. Poin 1, lembar validasi pedoman self evaluation dan lembar validasi instrumen untuk lembar validasi LKPD. Untuk aspek penilaiannya dapat dilihat.
Kemudian yang ketiga, lembar validasi angket praktikalitas LKPD. Dan poin yang B, lembar validasi LKPD itu nomor aspek, indikator, dan item. Kemudian lembar praktikalitas kisi-kisinya dapat dilihat, ini untuk pendidik dan yang ini untuk pendidik. Kemudian ada lembar yang kedua itu lembar praktikalitas, itu yang B, pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview oleh pewawancara atau interviewer terwawancara atau interview. Kemudian yang G, teknik analisis data. Yang pertama itu analisis data LKPD berbasis penemuan terbimbing. Yang A, lembar validasi yang telah dinilai disajikan dalam bentuk tabel dengan cara memberi skor setiap jawaban. Yang B, melakukan perhitungan data nilai dengan rumus dapat dilihat pada PowerPoint. Yang ketiga itu memberikan penilaian validitas. Kemudian yang kedua, analisis praktikalitas LKPD berbasis penemuan terbimbing. Yang pertama itu analisis angket kepraktisan dan analisis pedoman wawancara. Poin H yaitu kriteria kualitas LKPD berbasis penemuan terbimbing. Yang pertama, valid jika hasil analisis data lembar validasi LKPD matematika berbasis penemuan terbimbing minimal berada pada kategori valid. Yang kedua, praktis jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, hasil data angket kepraktisan terhadap pendidik dan peserta didik minimal berada pada kategori praktis. Yang B, hasil wawancara terhadap pendidik dan peserta didik menyatakan LKPD memiliki desain yang menarik. Isi LKPD mampu membantu peserta didik mempelajari materi dan keefektifan waktu. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Kemudian untuk pertanyaan yang telah diajukan kepada saya sebelumnya akan saya jawab. Untuk pertanyaan dari saudari Salmi yaitu apa-apa saja perbedaan kenapa saya mengambilnya 4D. 4D itu adalah pengembangan 4D terdiri dari atas 4 tahap utama, yaitu define itu pembatasan, yang kedua design perancangan, dan tiga develop itu pengembangan, dan yang keempat disseminate itu penyebaran. Nah, kenapa saya mengambil ini? Untuk pengembangan sendiri itu kita membutuhkan adanya pembatasan, perancangan, dan pengembangan. Kelebihan dari model 4D dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, jadinya saya cuma mengambil sampai 3D. Kenapa 3D? Saya hanya sampai mengambil define, saya hanya membatasi, kemudian saya merancang, develop, saya kembangkan LKPD tersebut atau LKS yang telah disebar. Kalau saya lanjutkan sampai disseminate atau penyebaran, itu saya memiliki keterbatasan waktu dan juga keterbatasan biaya. Kemudian kelebihan model 4D yaitu lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Yang ketiga, dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Kemudian untuk pertanyaan Muklis, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muklis, yaitu mengapa produk yang ingin saudari kembangkan berbentuk media cetak pada proses pembelajaran daring karena pandemi, bukankah lebih baik bila berbentuk media yang digunakan media digital? Kenapa saya mengambil media cetak? Karena LKS yang mau saya kembangkan adalah lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik yang dalam berbentuk media cetak, bukan media digital. Dan lagi yang saya lihat dalam pandemi atau pandemi ini yang beredar bukan lagi media
bukan lagi LKPD, bukan lagi soal-soal yang dari LKS atau LKPD, tetapi soal-soal yang udah ditulis sendiri sama gurunya gitu. Dan pembelajaran pun lebih banyak ke bahan ajar cetak. Namun yang kenapa saya mengambil LKPD berbentuk media cetak, biar siswanya lebih gampang, biar peserta didiknya lebih gampang dalam mengerjakan latihan, dalam mencari-cari latihan itu saya sediakan lembar jawaban tanpa perlu mencari kertas lagi. Dan juga nggak selamanya loh pandemi ini akan berlangsung, dan pandemi pasti akan berhenti gitu kan. Jadi di saat pandeminya berhenti kemudian saya melakukan penelitian, lebih bagus saya menggunakan media cetak, karena media digital ada banyak faktor-faktor kelemahan, termasuk salah satunya radiasi yang membuat peserta didik itu kecanduan gitu. Baiklah, mungkin segitu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari saudara Muklis. Kemudian pertanyaan dari saudara Ihsan, yaitu mengapa saudari meneliti hal tersebut, apa yang melatar belakangi saudari tertarik untuk meneliti masalah tersebut, lalu apa pula pentingnya. Kenapa saya meneliti LKPD ini? Saya melihat ketertarikan, saya ingin membuat LKPD semenarik mungkin, sebagus mungkin, yang bisa membuat siswa lebih paham dengan materi pembelajaran matematika, yang bisa membantu siswa dalam memahami pelajaran matematika yang notabene selalu mereka bilang matematika itu sulit gitu. Kemudian untuk pertanyaan dari saudari Suci, yaitu apakah penelitian ini seperti ini sudah ada sebelumnya? Nah, jika sudah ada, kenapa saudari masih memilih untuk meneliti ini? Dan jika belum, kenapa penelitian ini penting bagi saudara, menarik bagi saudara? Penelitian ini sudah ada sebelumnya, bahkan di penelitian relevan sudah saya tulis apa saja penelitian yang pernah ada gitu. Penelitian apa saja yang sudah saya tulis mengenai penelitian yang sudah relevan dengan penelitian saya. Tetapi yang menarik bagi saya, atau yang membuat bedanya, mungkin pada materi dan pada perancangan dalam langkah-langkah mengerjakan materi LKPD ini. Itu mungkin yang membedakan, yang bikin menarik. Ya, saya ingin membuat LKPD saya lebih menarik ketimbang LKPD mereka. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.